Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Bertemu lagi dengan Pak Guru. Pak Guru doakan semoga dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu soal penilaian akhir semester mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Yuk, sebelum pembahasan kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, silakan disimak pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Surat At-Tin merupakan salah satu surat Al-Quran yang terdiri dari 8 ayat. Adapun ayat yang kelima berbunyi titik-titik. Ayat yang kelima bunyinya bagaimana? Yaitu Tsumma radadnahu asfala safilin. Jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, merupakan kandungan isi surat At-Tin ayat ke titik-titik. Berarti ini ayatnya kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berarti ayat keberapa anak-anak? Ya, ayat ke-4. Jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Al-Imran ayat 2. Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT memiliki Asmaul Husna titik-titik. Ayo, apa anak-anak? Hidup kekal lagi terus mengurus makhluknya. Berarti Allah SWT itu kan hidup terus. Berarti Asmaul Husna apa? Yaitu Al-Hayyu, Maha hidup. Ini kata kuncinya adalah yang hidup kekal ya. Jadi jawabannya adalah Al-Hayyu. Soal nomor 4. Kitab Zabur dalam bahasa Arab disebut Mazmur, yang artinya nyanyian diturunkan kepada Nabi titik-titik. Yo, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi, yaitu Nabi Daud. Jawabannya adalah D. Soal nomor 5. Sikap jujur harus dilakukan kepada siapapun dan dimanapun berada. Salah satu contoh sikap jujur kepada Allah adalah titik-titik. Yo, sikap jujur kepada Allah itu apa contohnya? Yaitu mengerjakan sholat dengan khusyuk. Jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Perilaku menghargai, ta'zim, dan hikmat kepada orang lain disebut titik-titik. Ayo, apa perilaku apa anak-anak? Yaitu perilaku hormat. Jadi perilaku hormat itu adalah perilaku menghargai, ta'zim, dan hikmat. Soal nomor 7. Ketika belajar di sekolah, orang yang sangat berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan sekaligus sebagai orang tua kedua untuk kita adalah titik-titik. Siapa orang tua kita di sekolah? Yaitu guru. Jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Perilaku saling menghargai dalam berpendapat dapat diterapkan dalam kegiatan titik-titik. Menghargai dalam pendapat berarti dalam yaitu diskusi kelas. Jawabannya adalah A. Soal nomor 9. Menghargai perbedaan antar sesama harus disikapi dengan benar agar tidak menimbulkan dampak yang tidak baik. Di antaranya adalah titik-titik. Apa anak-anak dampaknya? Yaitu dendam dan kemarahan. Itu akibat dari tidak menghargai perbedaan. Jadi kita harus menghargai perbedaan yang ada. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Melatih kesabaran. 2. Membantu fakir miskin. 3. Tanda syukur atas nikmat Allah. 4. Menanamkan rasa kasih sayang.
Dari beberapa pernyataan di atas yang termasuk manfaat puasa Ramadan ditunjukkan pada nomor titik-titik. Ayo, nomor berapa anak-anak? Yaitu 1. Kemudian berapa? 2 ya enggak? Oh tidak, berarti nomor 3. Kemudian nomor berapa lagi? Nomor 4. Jadi jawabannya adalah B1, 3, 4. Soal nomor 11. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan ke-13 dari Nabi titik-titik. Dari Nabi siapa anak? Nabi Daud alaihissalam itu adalah keturunan ke-13 dari Nabi titik-titik. Dari Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Soal nomor 12. Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja setelah berhasil mengalahkan raja titik-titik. Ayo, raja siapa? Raja Jalut. Jawabannya adalah D. Soal nomor 13. Nabi Sulaiman alaihissalam dikaruniai kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa. Beliau gemar berderma untuk kesejahteraan rakyatnya. Meskipun demikian, beliau tetap bersikap tidak bersikap bagaimana? Yaitu rendah hati atau tidak sombong. Soal nomor 14. Burung yang mengikuti perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah burung titik-titik. Burung apa namanya? Yaitu burung hudhud. Jawabannya adalah C. Soal nomor 15. Nabi Ilyas alaihissalam diutus Allah SWT untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama titik-titik. Ayo, apa yang disembah penduduk kaumnya Nabi Ilyas? Itu apa anak? Jawabannya yaitu berhala namanya adalah Baal. Jawabannya adalah B. Soal nomor 16. Meskipun mendapat penolakan ketika berdakwah, Nabi Ilyas alaihissalam tetap sabar. Bahkan beliau selalu berdoa untuk titik-titik kaumnya. Untuk apa anak? Yaitu untuk keselamatan kaumnya, ya. Soal nomor 17. Pada zaman Nabi Ilyas alaihissalam, rakyat hidup aman dan titik-titik karena umatnya selalu patuh kepada perintah dan ajaran beliau. Yaitu jawabannya apa? Aman dan makmur. Jawabannya adalah A. Soal nomor 18. Nabi Ilyas alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah SWT, yaitu titik-titik. Ayo, apa mukjizat dari Nabi Ilyas alaihissalam? Yaitu menghidupkan orang yang telah mati, ya. Itu adalah mukjizat dari Nabi Ilyas. Soal nomor 19. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah, sedangkan ibunya bernama siapa anak-anak? Yaitu Aminah. Jawabannya adalah C. Soal nomor 20. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak berdagang ke negeri titik-titik. Ayo, ke negeri mana? Ke negeri Syam. Jawabannya adalah D. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke Romawi 2. Soal nomor 21. Kita kecil dulu supaya terlihat. Soal nomor 21 ya, kita lanjutkan. Waturisinin, potongan lafal ayat di samping adalah bunyi surat Atin ayat kedua yang artinya titik-titik. Ayo, waturisinin artinya apa? Dan demi bukit apa nana? Bukit Sinai. Soal nomor 22.
Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad adalah nama-nama baik Allah. Adapun Al-Mumit artinya tidak titik. Al-Mumit itu artinya apa? Maha mematikan, itu ya, maha mematikan. Soal nomor 23. Kitab Taurat adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang berfungsi sebagai pedoman bagi kaum apa namanya? Umatnya Nabi Musa itu kaum Bani Israel atau kaum Yahudi ya. Soal nomor 24. Lurus hati tidak curang mengatakan sesuai dengan yang sebenarnya terjadi adalah pengertian dari titik-titik. Berarti mengatakan sesuatu yang terjadi itu berarti perilaku jujur. Soal nomor 25. Siswa yang hormat dan patuh kepada guru akan selalu titik-titik apabila guru sedang menjelaskan pelajaran bagaimana, yaitu memperhatikan ya, memperhatikan. Juga bisa apa Nana? Mendengarkan ya. Jadi ketika Bapak Ibu guru menjelaskan, kalian harus memperhatikan atau mendengarkan. Itu adalah siswa yang hormat dan patuh kepada guru. Soal nomor 26. Kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tua, di antaranya dengan titik-titik nasihatnya. Bagaimana bakti kita kepada orang tua apabila dinasihati? Yaitu mentaati nasihat orang tua. Soal nomor 27. Menjalankan wasiat orang tua dengan ikhlas adalah salah satu dari hormat dan patuh kepada titik-titik. Berarti siapa tadi? Sudah jelas ya di sini, orang tua. Jadi jawabannya siapa? Orang tua. Soal nomor 28. Menghargai sesama manusia dilakukan dengan cara menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan titik-titik. Kekurangan dan apa Nana? Kelebihan ya. Soal nomor 29. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan agar saling mengenal dan menghargai. Sikap saling menghargai dapat menciptakan kerukunan dan mempererat apa Nana? Mempererat persaudaraan atau juga yaitu silaturahmi. Soal nomor 30. Puasa Ramadan diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Adapun pengertian puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai titik-titik. Sampai apa anak-anak? Terbenam matahari. Soal nomor 31. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan mukjizat kepada Nabi Daud berupa kemampuan titik-titik. Apa mukjizat Nabi Daud itu? Yaitu kemampuan untuk melunakkan apa? Besi. Itu mukjizat Nabi Daud. Soal nomor 32. Nabi Daud alaihissalam adalah raja yang sangat bijak, memanfaatkan waktu untuk beribadah, keluarga, dan berdakwah. Beliau berpuasa setengah tahun, sehari puasa, sehari berbuka, yang kita kenal dengan sebutan puasa titik-titik. Ayo, puasa apa? Itu puasa Daud ya. Soal nomor 33.
Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada rakyatnya agar membangun sebuah tempat yang suci khusus untuk beribadah kepada Allah yang disebut itu titik apa namanya? Bait Al-Maqdis atau Baitul Maqdis ya. Di mana? Di Palestina. Soal nomor 34. Nabi Sulaiman alaihissalam berhasil menaklukkan Ratu Bilqis dan rakyatnya yang menyembah matahari untuk beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis adalah penguasa negeri titik-titik. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Sulaiman itu mengirim surat kepada Ratu Bilqis dan rakyatnya supaya menyembah siapa? Menyembah Allah. Karena awalnya Ratu Bilqis dan rakyatnya menyembah matahari. Jadi Ratu Bilqis itu penguasa negeri mana? Negeri Saba ya. Soal nomor 35. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi titik-titik. Ayo, Nabi Ilyas itu keturunan Nabi siapa? Nabi Harun alaihi salam. Soal nomor 36. Musibah kekeringan selama 3 tahun yang menimpa kaum Nabi Ilyas alaihissalam tidak membuat mereka jera. Allah SWT menurunkan musibah yang lebih berat, yaitu titik-titik yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Ayo, musibahnya apa anak? Nih, yaitu gempa bumi yang menyebabkan penduduk kaum Nabi Ilyas itu mati bergelimpangan. Soal nomor 37. Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah menggantikan dan meneruskan dakwah Nabi titik-titik. Nabi siapa? Nabi Ilyas itu meneruskan dakwahnya Nabi Ilyas alaihi salam. Soal nomor 38. Allah SWT melenyapkan nikmatnya kepada kaum Nabi Ilyas alaihissalam dikarenakan mereka kembali kepada kekufuran dan meninggalkan hukum-hukum yang ada pada kitab titik-titik. Nabi Ilyas alaihissalam itu berpegang kepada kitab apa? Itu kitab Taurat. Jadi Allah SWT melenyapkan nikmat kepada kaum Nabi Ilyas karena mereka tidak mau yaitu berhukum kepada kitab Taurat. Mereka kufur dan meninggalkan hukum-hukum yang ada pada kitab Taurat. Soal nomor 39. Nabi Muhammad SAW selalu berkata benar. Beliau terkenal jujur dan dapat dipercaya sehingga diberi gelar titik-titik. Apa gelarnya Nana? Yaitu Al-Amin ya, artinya dapat dipercaya. Soal nomor 40. Di usianya yang ke-40 tahun, Allah SWT mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul dan beliau diberikan beberapa mukjizat. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah titik-titik. Apa mukjizatnya Nabi Muhammad terbesar? Yaitu Al-Quran ya, mukjizat Nabi Muhammad. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke Romawi 3. Soal nomor 41. Di dalam surat At-Tin, Allah SWT bersumpah dengan menyebut 4 tempat suci. Jelaskan 3 nama tempat suci yang tersebut dalam surat At-Tin. Yo, mana? Yang pertama yaitu buah tin. Itu mana? Damaskus. Kemudian mana lagi? Buah
Zaitun itu mana anak-anak? Baitul Maqdis. Kemudian mana lagi? Bukit apa anak-anak? Tursina atau Sinai. Dan yang terakhir mana? Kota Mekah. Ya, jadi tempat suci yang tersebut dalam surat At-Tin yang pertama adalah Damaskus, kemudian Baitul Maqdis, kemudian yaitu Bukit Sinai dan kota Mekah. Soal nomor 42. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Salah satunya adalah Al-Qayyum. Jelaskan maksud dari Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya apa? Maha berdiri sendiri. Jadi Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri dengan apa? Sifat kemuliaannya dan tidak bergantung pada satu pun makhluknya ya, satu pun makhluknya untuk selama-lamanya. Jadi anak-anak, arti dari Al-Qayyum yaitu maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dengan sifat kemuliaannya dan tidak bergantung pada satu pun makhluknya untuk selama-lamanya. Itu adalah maksud dari Asmaul Husna Al-Qayyum. Soal nomor 43. Al-Quran adalah kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Jelaskan isi kandungan kitab suci Al-Quran. Apa saja anak? Yang pertama adalah tauhid. Kemudian apa lagi? Syariah atau hukum. Kemudian apa lagi? Yaitu akhlak. Baik, sekarang soal nomor 44. Nabi Muhammad SAW selalu mencontohkan kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Sebagai umatnya, kita harus bersungguh-sungguh dalam meneladaninya. Sebutkan 3 keuntungan orang yang berperilaku jujur. Apa sih manfaat perilaku jujur itu? Yang pertama apa? Dipercaya siapa anak? Oh, orang. Kemudian apa lagi? Disukai dalam apa? Pergaulan. Dan apa lagi anak? Mendapat apa? Mendapat ridho Allah. Jadi manfaat dari perilaku jujur itu pertama dipercaya orang, disukai dalam pergaulan, dan mendapat ridho Allah. Soal nomor 45. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Di bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa dan juga memperbanyak amal kebaikan. Jelaskan 3 amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Apa saja? Yaitu sholat apa? Tarawih. Kemudian apa lagi?
tadarus Al-Quran. Sama lagi anak-anak, yaitu memperbanyak sedekah ya. Jadi sunnah dalam bulan Ramadan yang sangat dianjurkan sholat taraweh, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak sedekah. Anak-anak semua, demikian tadi pembahasan soal penilaian akhir semester mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Semoga dengan pembahasan yang singkat tadi menambah wawasan anak-anak sehingga lebih siap untuk menghadapi yaitu ujian yang akan datang. Baik anak-anak, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Mohon maaf jika banyak salah dalam pembahasan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.